Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, dan Masjid Darussalam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan, dan juga kesempatan. Khususnya pada hari ini, dengan izin Allah kita dapat beraktivitas, dapat beribadah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita benar-benar menjadi ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas surah Al-Hijr ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang asal kejadian diri kita manusia ini. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Kita tidak boleh lupa asal usul diri kita ini. Dari mana? Siapa sang penciptanya? Ini nggak boleh lupa, diingatkan dalam ayat ini. Wa idz qala rabbuka, ingatlah dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, ketika qala telah berfirman rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikatnya. Nah, Rasulullah diberitahu, Rasulullah diberi info, dikasih pengetahuan yang sebelumnya tidak mengerti sama sekali, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Karena apa? Diberi wahyu, diantaranya menjelaskan tentang asal usul kejadian manusia, kejadian kita ini. Ingatlah wahai Muhammad dulu. Kalau nggak diberitahu, jadi nggak tahu. Dijelaskan menjadi jelas.
untuk disampaikan, untuk diterangkan, untuk disosialisasikan dalam membina umat manusia ini. Ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berfirman kepada para malaikat, kepada malaikat-malaikatnya, Inni khaliqum basyaram min salsal. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat, dari tanah kering. Bahasa Jawanya itu lempung. Aku menciptakan manusia dari tanah liat, dari tanah yang kering, min hama'im masnun, yaitu dari tanah yang bercampur lumpur, dari tanah lumpur berwarna hitam, masnun, kemudian dibentuk. Kesimpulannya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah berasal dari tanah, bahannya dari tanah liat, asalnya dari tanah yang berlumpur, kemudian dibentuk sedemikian rupa. Masya Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah telah menciptakan manusia itu dari tanah liat, kal fakhar, bagaikan tembikar. Tahu tembikar ya? Jamaah, wahai jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, Masjid Darussalam, alhamdulillah, apa kabar? Nah, manusia itu diciptakan dari tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa. Subhanallah. Bukan dari emas, bukan dari intan. Kita ini kejadian diri kita asal-usulnya dari tanah, bukan dari karet. Nah, bagaikan tembikar yang dibentuk, tanah yang dibentuk sedemikian rupa, bagaikan orang yang bikin tembikar itu. Bahasa Jawanya ngaron, barang pecah belah. Masya Allah. Ini diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau tahu, sehingga beliau paham bahwa manusia kita yang sedemikian rupa, yang wujudnya seperti saat ini asal usulnya dari tanah. Asal usulnya, Masya Allah, bahannya untuk jadi kita ini dari tanah. Maka gak usah kita sombong, tidak boleh congkak, dan ditekankan di sini supaya jangan sampai lupa diri. Ada sebuah riwayat, ini bukan pegangan untuk hukum. Dalam riwayat dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang akan dijadikan manusia Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau bahasa kita, Jibril ambil segenggam tanah, akan kujadikan manusia. Jibril berangkat
mau diambil, dalam kisahnya tanah bumi ini menolak. Hadirin hadirat, menolak. Gak mau demi Allah. Saya gak mau untuk dijadikan manusia, gak mau. Dalam riwayat khawatir kalau jadi manusia nanti menjadi manusia yang durhaka kepada Allah. Bumi gak mau, menolak dia. Kemudian gagal malaikat Jibril, Allah menyuruh malaikat Mikail berangkat. Ditolak. Demi Allah saya nggak mau jadi manusia. Gagal. Batal kembali. Kemudian Allah menyuruh malaikat Israfil berangkat. Mau ngambil tanah untuk dijadikan manusia, dijadikan Adam. Ternyata tanah, ternyata bumi juga menolak. Gak mau. Demi Allah aku gak mau dijadikan manusia. Ya enggan. Khawatir kalau jadi manusia, menjadi manusia yang durhaka seperti yang ada itu, Pak. Bumi khawatir. Khawatir kalau jadi manusia yang durhaka, kemudian khawatir, ia takut kalau setelah ia durhaka konsekuensinya, dampaknya masuk neraka tersiksa. Gak mau. Bumi ini gagal ambil tanah, kemudian Allah menyuruh malaikat yang serempak, yang tukang paksa, malaikat Israel alaihissalam. Berangkat Israel, maunya ditolak lagi oleh bumi. Demi Allah aku gak mau. Tapi malaikat Israel, demi Allah ini juga diperintah oleh Allah. Saya ambil kamu untuk dijadikan manusia atas perintah Allah. Dengan izin Allah dipaksa malaikat Israel ini, lalu diserahkan kepada Allah. Ini ada sebagian kisah sedemikian, sehingga dibentuk dengan izin Allah, dengan kudrat iradanya Allah, jadilah Adam. Masya Allah. Kita dari tanah liat. Ini beda dengan malaikat dari cahaya, jin, dari api, percikan api. Masya Allah. Nah, masnunin kemudian dibentuk. Masya Allah. Nah, ini pelajaran berharga untuk kita bersama, supaya kita jangan lupa diri, jangan lupa daratan. Sebab ketika seorang sudah lupa diri, lupa daratan, pasti ia jauh dari ajaran Allah. Ia jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan, congkak, pokoknya menjadi orang-orang yang tidak bermoral dalam hidupnya. Masya Allah. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah kiranya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang senantiasa menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila di dalam penyampaian ini ada kekurangan, ada khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.